Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Anugrah Putri, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 di satuan tempat saya mengajar, yaitu SMA Negeri 99 Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praktik di kelas 12 MIPA 5 pada mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan KD 3.4, yaitu kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Masih semangat ya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik. Langsung saja kita mulai ya kegiatan pembelajaran kita. Seperti biasa, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua kelas Tiara dipimpin doanya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tiara sudah memimpin doanya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Susilo. Susilo. Sakit apa Susilo? Ini dispen kegiatan apa? Kejuaraan silat. Kejuaraan silat. Kalau Wanda masih KSN ya, astronomi ya. Baik, Silo yang sedang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa hadir lagi bersama kalian. Kemudian, ya amin ya. Kemudian untuk teman kita ya, Wanda dan juga Alwi juga semoga diberi kemudahan ya, supaya bisa meraih prestasi yang luar biasa untuk sekolah kita. Oke, lagu-lagu apa nih yang kalian tahu sekarang? Lagu-lagu yang ini ya, yang dibanding-banding kayak bukan? Ya, itu di lagu viral TikTok ya. Nah, tapi kita hari ini nggak tebak lagu viral TikTok ya. Nah, hari ini Ibu mau tes nih, seberapa jauh pemahaman kalian terkait dengan musik atau lagu-lagu nasional ya. Maka nanti kalian akan menebak lirik ya dan juga judulnya ya dari lagu wajib nasional seperti itu. Sudah siap? Serentak menerkam menerjang terkam terbengkalai terdekat menjual. Masih tanda tanya tadi dari kita. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Oke, betul ya. Jangan lagi marah-marah, refnya. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, sekarang menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Oke, masih bisa nih sampai sini. Yang kelima sekarang ya. rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Oke, tes ya. Apa nih? Yang betul? Betul ya? Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, yang keenam.
cinta tanah tumpah darahku yang mulia yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amanku cinta, tanah tumpah darahmu yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Lagunya, jadi jangan sampai nanti kalian lupa dengan lagu-lagu nasional karena kalian terbuai dengan musik TikTok. Lalu kita sudah belajar apa? Betul ya? Masih ingat, bagus ya, tentang demokrasi liberal ya. Apa yang sudah dipelajari minggu lalu di demokrasi liberal? Betul ya, kehidupan politik dan ekonominya. Maka ya, setelah masa demokrasi liberal kita berakhir ya, kita sempat berganti lagi ya, masih mencari model demokrasi ya yang baru menggantikan demokrasi liberal ya, yaitu dengan demokrasi terpimpin ya. Nah, kemarin demokrasi liberal berakhirnya tahun berapa? Betul ya, 1959. Jadi kita akan mempelajari demokrasi terpimpin ini dari tahun 1959 sampai dengan 1965 ya, itu adalah periode demokrasi terpimpin atau dikenal dengan era atau rezim orde baru apa lama? Ya, ini orde lama. Oke. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama ya, kalian harus bisa mengidentifikasi bagaimana latar belakang dan dinamika perkembangan demokrasi terpimpin di Indonesia ya. Nah, kan gak ujuk-ujuk ya langsung demokrasi terpimpin, pasti selalu ada sebab dan akibat dalam satu peristiwa sejarah ya. Begitupun minggu lalu kalian sudah pelajari demokrasi liberal ya. Itu yang pertama. 6 tahun. 6 ya, sekitar 6 tahun ya. Apa saja sih peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yang mewarnai berjalannya demokrasi terpimpin di Indonesia ya, harus bisa memahami. Kemudian ya, yang keempat adalah kalian harus bisa menyimpulkan keseluruhan tadi dari poin 1 sampai dengan 3 ya, dalam satu kesatuan, yaitu tentang kehidupan politik kita ketika masa demokrasi terpimpin. Nah, nanti Ibu akan meminta ya kesimpulan kalian dalam bentuk apa. Kalian bisa menyusun kesimpulan tersebut dalam bentuk infografis digital ya. Nah, di sini ada nomor-nomor. Kalian bingung ya, kok nomornya nggak ada sesuatunya, Bu. Nah, ini kita akan bukan menebak ya, akan melihat gambar ya. Nah, Ibu munculkan nih. Nah, perhatikan gambar ya. Ini gambar apa anak-anak? Monas. Ada nggak nih orang Jakarta yang belum pernah ke Monas? Ibu rasa aneh ya kalau belum pernah ya. Pasti pernah semua ya. Nah, selanjutnya ini apa nih? Nah, patung selamat datang ya. Nanti kalian kalau yang ini ya, cowok-cowok biasa Sunmorning ya. Apa Sunmorning? Sunday morning ya. Nah, Sunday morningnya jangan ke Keranggan ya, tapi ke atau atau ke mana lah ya, pinggiran sini. Nah, Sunday morningnya nanti ke Bundaran HI ya, olahraga di sana ya. Lihat patung selamat datang ya. Ada apa di sana, Hotel Indonesia ya. Ini juga merupakan ikon banget ya dari ibu kota negara kita. Nah, apakah kalian tahu keterkaitan gambar-gambar ini dengan tema pembelajaran hari ini? Oke, Tiara. Tahu Monas itu didirikannya tahun 1991. Nah, pada tahun 1961 itu di Indonesia itu berlaku demokrasi terpimpin diri sesuai sama tema pembelajaran dari hari ini, yaitu tentang demokrasi terpimpin. Luar biasa ya si Tiara menganalisisnya. Sekarang dong. Jadi bangunan-bangunan ini adalah mega proyek besar ya,
yang digagas oleh Presiden Soekarno. Ya, kenapa begitu? Nah, kenapa begitu ya? Kalian akan cari jawabannya saat kalian berdiskusi kelompok. Untuk mengetahui ya bagaimana proyek mercusuar itu ya, kalian bisa menyimak dari tayangan video yang Ibu tampilkan ya. Tapi nanti kalian bisa analisis lagi lebih jauh di saat kegiatan diskusi kelompok ya. Nanti setelah kalian menyimak video yang Ibu berikan, yang Ibu tayangkan ya, kalian boleh memberikan komentar dari apa informasi yang kalian peroleh. Siap ya? Siap. Kalau bicara tentang Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, kebanyakan dari kita bakal bergetar dan bangga. Ya pasti sih, soalnya karena jasa beliau yang begitu besar dalam membangun Republik Indonesia. Karena ini juga beliau dijuluki the founding father of Indonesia. Tapi namanya juga manusia, beliau juga ya punya kekurangan. Salah satunya pada masa politik mercusuar, kegiatan pemborosan duit pas rakyat lagi kelaparan. Oke, jadi apa sih tujuan politik mercusuar ini? Intinya satu, pride. Presiden Soekarno pengen Indonesia diakui dan diperhitungkan di mata dunia. So, salah satu langkah terbesar yang diambil waktu itu adalah jadi tuan rumah Asian Games 1962. Dengan jadi tuan rumah, Presiden Soekarno berharap reputasi Indonesia di mata internasional bisa naik, jadi macan Asia dan sebagainya. Orang-orang pasti mikir Presiden Soekarno ini hebat, bisa bikin Asian Games, dihargai dan dihormati dunia. Kira-kira komentar kalian setelah mengetahui bagaimana Monas itu dibangun ya, kemudian bagaimana GBK itu dibangun. Setuju dengan video tadi pendapatnya? Setuju. Ada yang punya komentar untuk informasi yang sudah diperoleh tadi? Oke, Devita silakan. Ternyata dari video yang udah ditonton tadi, kita semua dapat wawasan bahwa ternyata kayak monumen nasional, bangunan-bangunan yang selama ini jadi selama ikonik, ternyata itu dibangun di tengah-tengah kesengsaraan rakyat. Dan itu kebijakan dari demokrasi terpimpinnya Presiden Soekarno. Itu sih buat Mereka ya, dari mana kita punya persediaan uang yang banyak seperti itu ya, tapi kemudian malah justru dihambur-hamburkan untuk membangun mega proyek yang disebut dengan politik mercusuar. Nah, untuk tahu nih lebih jelasnya lagi, lebih lengkapnya lagi tentang seperti apa sih sebetulnya ya pelaksanaan demokrasi terpimpin ini ya, Ibu akan berikan beberapa pertanyaan ya di LKPD. Tugas kalian sekarang adalah kalian bergabung dengan kelompok kalian ya. Minggu sebelumnya Ibu sudah membagi kelompok ya secara acak, jadi nanti silakan ingat-ingat lagi anggota kelompoknya, kemudian bergabung sesuai dengan posisi yang sudah Ibu tentukan ya, untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 ya. Kalian punya waktu maksimal 5 menit untuk bergabung dengan kelompoknya ya, jadi mulutnya silent, badannya yang gerak. Oke, silakan mulai. Nah, tertib sekali pembagian kelompoknya. Pak Ibu mengapresiasi ya, cepat dan tertib ya. Nah, sesuai dengan tadi ya Ibu sampaikan, Ibu sudah punya LKPD ini untuk semua kelompok. Di dalam LKPD ini ada kompetensi dasar ya yang harus kalian kuasai. Kemudian ada tujuan pembelajaran ya. Kemudian ada petunjuk pengerjaan. Nanti sebelum mengerjakan dibaca dulu petunjuknya ya. Ibu tidak akan menjelaskan lagi. Ibu berharap kalian langsung memahami apa yang Ibu tunjukkan di petunjuk pengerjaan LKPD. Paham semuanya? Paham. Selanjutnya, lembar berikutnya ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini Ibu melampirkan 4 pertanyaan ya. Jadi kalian harus menjawab. Jawabnya dengan metode diskusi ya. Kalian boleh open browsing dari sumber manapun, tapi ingat di cross check lagi kevalidannya ya, jangan langsung percaya satu sumber ya. Nanti ditulis jawabannya di lembar LKPD ini juga ya. Dan selain itu ya, kalian juga harus menyertakan datanya diambil dari mana ya, webnya apa misalnya, artikelnya apa, punya siapa, seperti itu ya, supaya
kalian paham gitu ya. Kalau kalian ngambil data itu harus disertakan rujukannya. Mengerti? Oke, Ibu bagikan dulu kelompok 1. Silakan ya. Nah, udah, jangan ribut ya. Jangan ribut dulu, Ibu jelaskan dulu. LKPD-nya kan sudah diperoleh ya oleh setiap kelompok. Nanti ya, setelah waktu kalian habis ya untuk berdiskusi tentang LKPD, Ibu akan menyelenggarakan kuis ya. Nah, kuisnya itu adalah diambil dari pemahaman kalian setelah kalian memecahkan pertanyaan yang Ibu berikan di LKPD. Nah, kuisnya ya, Ibu di sini punya chips ya. Ibu sudah membuat chips, ada warna-warnanya nih ya. Nanti setiap kelompok ya mendapatkan 8 buah chips ya. Gunanya chips untuk apa? Untuk nanti kita bermain games ya. Jadi Ibu nanti akan menayangkan pertanyaan di slide depan ya. Kalian simak. Lalu kalian cepat-cepatan menjawab berdasarkan informasi yang sudah kalian peroleh saat mengerjakan LKPD ya. Nanti chipsnya diberi nama oleh setiap kelompok, masing-masing mendapat 1 chips ya. Nah, jangan lupa juga kelompoknya ya, misalnya Windin kelompok 1, berarti kelompok 1 Windin ya. Nah, itu ya. Nanti ya yang paling banyak berargumen untuk menjawab pertanyaan yang Ibu sajikan di depan ya, kelompok tersebut yang akan dapat skor poin maksimal dengan catatan jawaban atau argumen tersebut benar ya. Untuk kelompok yang pasif ya, nah misalnya cari informasinya kurang gercep atau kurang memahami pertanyaan Ibu ya, atau diskusinya kurang matang, maka jumlah chips di kelompok mereka masih banyak, berarti akan mendapatkan min 5 dari setiap pertanyaan ya. Nah, mau untung mau rugi? Ya, kalau mau untung, jadi nanti silakan diskusi sebaik-baiknya, pecahkan permasalahan ya, silakan. Kalau satu kelompok ada yang orang yang kurang, nah itu nanti boleh ada yang jawab double gitu nggak? Boleh ya, berarti khusus kelompok yang pesertanya tidak masuk ya. Tadi ada Wanda, Susilo, dan siapa? Awi ya. Nah, itu tidak masuk, boleh nanti diwakilkan ya, supaya tetap bisa mendapatkan skor maksimal seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan terkait untuk kuisnya kita talking chips? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, silakan Ibu berikan waktu sampai dengan 30 menit dari sekarang untuk kalian berdiskusi ya. Setelah 30 menit Ibu akan menyiapkan kalian untuk kuis ya, dan kita langsung mulai kegiatan kuisnya. Silakan, waktunya dimulai dari sekarang.
Dan tim yellow ini kuning untuk kelompok. Nah, ya, dinamai. Oke ya, udah bagus ya. Terima kasih Bu. Ya, kita coba lihat punya kelompok 2. Nomor 2, udah selesai infografisnya? Sudah bisa menarik kesimpulan berarti ya? Coba. Nah, ini hasil dari kelompok 2. Oke. Sudah paham berarti ya? Kita kelompok 3 ya. Kelompok 3 mana? Oh, ini. Wah, luar biasa ya, meskipun personilnya sedikit, sudah rapih membuatnya. Nah, iya. Ini sudah ukuran untuk Instagram ya, post ya. Oke, ya bagus. Coba. Udah, oke ya. Sudah di post sedikit, oke. Captionnya udah. Berapa tadi? 2 ya? Aman, kelompok 4. Coba 5. 5, oh iya 5 karena bawa laptop ya. Jadi lebih mudah mengerjakan. Terbuka itu apa? Oke. Ya bagus ya. Coba ibu lihat lebih dekat. Oke ya. Nanti ini disesuaikan aja ukurannya untuk post di Instagram ya. Udah bagus kelompok. Jadi menjawab ibu close pertanyaan nomor 1 lanjut kedua ya. Jawab siapa? Bu, saya ini Bu. Oke, Syakira, kita ambil chipsnya milik Syakira. Oke, kelompok 1. Silakan Syakira, kita simak nih jawaban Syakira. Baik, saya coba menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaan pertama yaitu mengapa era tersebut memiliki aturan yang membuat presiden dapat memiliki periode seumur hidup. Dikarenakan pada masa itu presiden itu memiliki kuasa tertinggi, maka presiden berhak membuat peraturan tersebut. Jadi dia bisa membuat peraturan tersebut sedemikian rupa sehingga dia menjabat seumur hidup. Bahkan DPAS dan MPRS pun yang memilih adalah presiden. Maka semua tindakan atau semua kegiatan politik itu tersentral dari presiden. Bahkan sampai keputusan presiden menjadi seumur hidup pun diatur oleh presiden. Dan jika dibandingkan dengan regulasi pada saat ini yaitu masa reformasi, kalau saat masa reformasi itu lebih kepada rakyat. Jadi presiden yang memilih adalah rakyat dan periode waktu presiden adalah 5 tahun dan setiap satu presiden itu bisa paling lama 2 periode. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke ya. Ada yang menanggapi nih pernyataan dari Syakira sudah benar atau tidak? Pas sekali. Coba. Oke Tiara, kita ambil chipnya Tiara ya. Oke. Silakan Tiara. Benar yang tadi Syakira katakan bahwa pada masa demokrasi terpimpin itu kekuasaan presiden paling tinggi di atas segalanya. Presiden memegang kekuasaan atas negara. Presiden mendapatkan kesempatan untuk dapat menjabat selama seumur hidup, sedangkan sekarang hanya bisa 5 tahun dalam 1 periode dan juga maksimalnya itu adalah 2 periode. Mungkin dari saya itu saja tambahan. Ada lagi. Oke. Nah, ini nih kan tadi Bu bilang mau waktu mau rugi. Nah, kelompok 2 udah 2 chipsnya nih. Ya. Silakan kita. Tadi yang belum, jadi pertanyaan yang pertama sama terakhir itu kan udah dijawab. Nah, saya mau nambahin regulasi yang mengatur tentang kekuasaan presiden saat itu. Jadi presiden itu awal mulanya Presiden Soekarno dipilih oleh PPKI waktu itu. Dan aturan yang mengatur itu ada di ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1965 kalau tidak. Wah. 100. Ini berapa nih? 70. Ya. Oke. Kelompok 4. 10. Tajam berapa? 40.
2, 3, silakan mulai. Waktunya 5 menit. Nggak boleh pakai stabilo, Bu. Boleh, silakan. Oh, bisa. Sudah ada yang ketemu semua? Semua jawabannya sudah beres? Siapa? Ada? Jangan sendiri. Ya, mulai. Oke, waktu habis. Kumpulan. Ya, masih dipegang. Ibu kasih kurang nilainya. Ya, cepat. Banyak, Bu, banyak. Lebih dari 1, Bu. Sudah ya, kalian paham materi tentang demokrasi terpimpin? Kesimpulannya tadi ada ya, politik dalam negeri, kemudian politik luar negeri ya. Dalam negerinya tadi salah satunya adalah penetapan presiden seumur hidup ya, pembubaran apalagi DPR ya dan MPRS ya, pengangkatan DPR GR ya, politik mercusuar apalagi. Banyak ya, ada politik poros untuk luar negerinya ya. Nah, tadi sudah kalian pahami di LKPD. Nah, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup kegiatan sesi pembelajaran hari ini? Tidak ada ya. Berarti Bu anggap kalian semua sudah mengerti ya. Nah, kemudian ya untuk kegiatan selanjutnya nanti kita akan membahas masih tentang demokrasi terpimpin tapi dalam kebijakan ekonomi ke depan ya. Nah, jika tidak ada lagi pertanyaan dari kalian ya, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Namun sebelum diakhiri ya, kita berdoa dulu ya. Nah, karena ini juga jam terakhir ya, kalian akan pulang juga. Jadi sekalian kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa akhir belajar ya. Silakan dipimpin Tiara doanya. Duduk siap.